Shalom jemaat GCA Cendrawasih. Haleluya. Kita percaya pada saat pagi hari ini Allah bekerja di tengah-tengah kita. Meskipun kita semua ada di dalam rumah, tapi tidak akan mengurangi kita untuk memuji dan membesarkan nama Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama kita angkat pujian. Kita mau diberi kuasa oleh Tuhan. Kita percaya pada saat ini Tuhan akan memberikan kuasa kebebasan, kuasa yang memerdekakan. Kuasa Allah tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun. Apapun pada saat ini yang kita rasakan, apapun pada saat ini yang kita lihat, lockdown di mana-mana, dan kita merasa kita terbelenggu. Sepertinya
kita melihat pertolongan Tuhan itu jauh dari kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dia memberi kekuatan bagi kita. Dia memberi harapan yang baru bagi kita, bahwa semuanya Tuhan akan kerjakan dengan caranya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan, kami butuh Engkau lebih lagi. Kami butuh Engkau Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kami, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau bersama.
kami beribadah bersama-sama, kami percaya Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam hati kami. Roh-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, tiba saatnya kami sudah memuji, dan tiba saatnya juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kami Tuhan, seturut dalam rencana Tuhan, sehingga firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Firman yang kami dengar itu berikan kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami biasa, tapi kekuatan Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Kami berikan waktu kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan kembali. Shalom. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, alangkah baiknya Tuhan kita bagi kita semuanya. Kita yang bisa ada di rumah, kita bisa ada di tempat pekerjaan kita, yang sedang duduk menikmati ibadah pada hari ini. Firman yang akan saya sampaikan adalah akan ditinggalkan. Saudara-saudara melihat keadaan di dunia saat ini, semua serba membingungkan. Semua serba kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan ke depan yang terjadi. Tetapi ayat yang saya boleh berikan hari ini adalah ayat yang betul-betul menguatkan kita. Ayat yang betul-betul menjadi rahasia yang membuat kita makin hari makin bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Saya buka di dalam kitab Mazmur 16 ayat 7-8. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara-saudara, dalam bahasa sehari-hari saya mendapatkan kata-kata yang lebih menarik lagi, yaitu seperti ini saudara. Aku selalu menempatkan Tuhan di hadapanku, karena Dia ada di sebelah kananku, aku takkan goyah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 16 ayat 7-8 ini mengajar kepada kita. Bahkan Daud mengajar kepada kita, karena Daud bukan hanya teori, tapi Daud mempraktekkan bagaimana dia menjadi seorang anak yang mungkin tidak pernah diperhatikan. Dia menjadi anak yang harus berjuang sendirian, bahkan dia harus berusaha dengan sendirian. Hari-hari ini saudara juga sendirian. Kadang kita nggak memahami apa yang terjadi. Virus COVID-19 ini sudah merwabah kemana-mana. Bahkan sudah hampir angka 1.000 lebih. Bahkan 2-3 minggu yang lalu kita masih membahas hanya 2 orang yang kena. Tapi hari ini saudara, saya percaya kekuatan yang maksimal bukan ada di antara sekeliling kita, tapi kekuatan yang besar ada di dalam diri kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, di sini katakan Pak, orang percaya harus mencari dan menghargai persekutuan intim dengan Allah. Kalau kita memang mau dipandang Tuhan, kita mau melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita harus menghargai. Kita harus menempatkan, bahkan kita harus mencari. Bagaimana kita mencari hubungan dengan Tuhan? Sudah bisa lakukan lewat doa, membaca firman Allah, bersekutu keluarga. Dalam arti ini adalah satu keuntungan saudara. Kita bisa punya hubungan dengan Tuhan terus. Walaupun memang kita penting untuk ada bersama-sama di sebuah gereja, tetapi alangkah penting dalam kondisi yang saat ini, di rumah pun sudah bisa lakukan. Saya berusaha untuk terus menjaga hubungan untuk tetap ibadah, supaya roh kita menyala-nyala. Daud pada waktu dia punya persoalan, Daud pada waktu dia punya masalah, dia tidak lari dengan sekitarnya, tapi dia hanya lari kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah orang yang betul-betul membuat dia tidak goyah. Saudara-saudara, manusia tidak bisa membuat saudara untuk goyah atau tidak, tapi Tuhan yang bisa membuat kita. Katakan amin. Nah, hari ini saudara, Dia selalu membimbing saudara, Dia selalu melindungi saudara, bahkan Dia selalu memberikan sukacita. Tema kita bulan Maret ini bicara tentang sukacita dalam kemenangan. Maka oleh karena itu, kita pun harus tetap menang, kita tetap harus ada di dalam tangan kasih Allah. Dan Tuhan selalu percaya bahwa janji-janji yang Dia berikan adalah janji-janji kemenangan, janji-janji yang penuh dengan kemenangan sukacita. Sukacita dalam penderitaan, sukacita di dalam proses, sukacita di dalam masalah. Ini bukan satu kebetulan kalau kita ada di bulan Maret.
Karena kita tahu bahwa inilah yang dibutuhkan. Inilah yang diperlukan pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat ke-25 katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi, dengar baik-baik, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara adalah pribadi-pribadi yang hari ini kita sedang mengarah kepada tujuan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan surgawi. Dan saudara dan saya, inilah satu proses yang akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Masalah bukan membuat saudara menjauh dengan Tuhan, tapi masalah membuat kita mendekat dengan Tuhan. Amin. Nah, saya boleh mengajarkan 4 hal untuk bagaimana kita cara memandang Tuhan. Yang pertama cara memandang Tuhan adalah bersihkan hati kita. Segala kotoran yang dimana firman Tuhan seringkali tidak bisa masuk. Ketika pikiran kita penuh dengan masalah, yang dibaca COVID, yang dilihat COVID, yang semua ada kepala kita adalah COVID dan COVID, sehingga firman Allah menjadi mudah sekali untuk dipatahkan. Berapa banyak saat ini perang argumen antara hamba-hamba Tuhan, mereka diserang, mereka mendapatkan satu tekanan. Tapi saya percaya saudara, kita tidak perlu terpengaruh dengan hal seperti itu. Inilah zaman akhir, di mana kita kadang-kadang teruji, kebenaran kita teruji, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bersihkan pikiran kotor kita, supaya firman Tuhan itu bisa masuk. Itu kita bisa memandang Tuhan. Yang kedua, membuka hati kita pada kebenaran. Buka hati kita pada hal yang benar. Bukan yang hanya cuma baik, tapi benar. Benar berarti ada perhitungan dengan Tuhan. Jangan kita membuka hati kepada hal yang ketidakbenaran, ketakutan, kecemasan. Yang saat ini telah terjadi adalah ketakutan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana? Saya percaya di balik mujizat sebelumnya adalah masalah. Amin. Sebelum mujizat besar terjadi, big miracle terjadi dalam kehidupanmu, maka masalah itu akan ada. Dan masalah itu juga mempertunjukkan benar gak saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Yang ketiga, saudara menerima dan merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara banyak membaca firman Tuhan, tapi saudara tidak merenungkan. Nah, mulai hari ini saudara mulai merenungkan. Saudara mulai menerima bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Bukan hanya zaman dahulu, tapi sekarang kita melihat kondisi hari ini. Bahwa firman Tuhan katakan apa? Roma 11, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Percayalah, segala sesuatu Tuhan sudah berkata, tidak pernah langit selalu berwarna biru, jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan janji adalah pengiringan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang keempat, saudara, menyimpan dalam hati dan melakukan hidup kita sehari-hari. Jadi hidupmu jadi firman. Firman yang berjalan itu adalah kehidupan percaya kita. Firman yang hidup adalah praktekmu. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut kita. Supaya yang terdengar keluar, orang-orang Kristen tidak ada keluhan-keluhan. Karena yang ada adalah ucapan syukur. Hanya kepada Tuhanlah aku berharap. Hanya kepada Tuhanlah pengharapanku. Itu saja yang saudara bisa lakukan. Saya percaya minggu ini akan menjadi minggu spesial buat saudara. Kalau orang bilang katanya, ini adalah penyakit virus yang akan makin melebar. Ini penyakit virus yang makin hebat. Sudah jangan takut. Ketakutan itu akan melemahkan kita. Ketakutan itu akan memperkerdilkan kita. Tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan, saudara pasti ada dalam jaminan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita memandang dia? Memandang dia ke depan. Kita bawa dia menjadi pengharapan kita. Bawa dia dalam situasi, dalam keadaan Tuhan yang saat ini dibutuhkan, saudara. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Yang awal akan menjadi yang akhir, dan yang akhir akan menjadi yang awal. Saudara-saudara jemaat GSCA Cendrawasih yang paling berbahagia, hari ini saudara akan tanamkan dalam hidupmu bahwa mentaati ajarannya, ya, itulah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ciri orang yang tidak ditinggalkan Tuhan adalah yang pertama, mentaati ajarannya. Daud belajar, Yusuf belajar, Ayub semua belajar. Bagaimana dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia lakukan. Joshua terlebih lagi. Dia berhasil dan beruntung karena dia ikut apa yang maunya Tuhan.
Yang kedua, saudara, orang yang tidak ditinggalkan Tuhan adalah jadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran dibutuhkan sekarang. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Masalah jangan sampai hidupmu berubah arah, tetap fokus dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di situ saja. Tapi kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita mau berdoa, saudara, supaya hari ini akan menjadi satu kebanggaan buat orang percaya, bahwa hidup kita bukan hanya dipertanggungjawabkan untuk besok sampai masuk ke liang kubur, tetapi sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya pemain musik bisa maju ke depan, well singer. Haleluya. Kita tahu bahwa hari ini ujian, pencobaan terlalu berat, tetapi saudara tidak tinggalkan sendirian. Ada Tuhan bersama saudara. Amin. Ada Yesus. Kita ingat lagu Aku Punya Tuhan Allah yang Besar, sehingga lagu ini akan menjadi power buat kita. Yang di rumah ikut menyanyi, ya, supaya saudara kita tahu bahwa Tuhan pengharapan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Penyertaan Tuhan, pertolongan, bahkan janji Tuhan buat setiap orang percaya adalah janji yang luar biasa, yang pasti digenapi buat setiap orang yang punya iman percaya kepada Kristus. Bapak, kami bersyukur ketika Tuhan yang boleh memberikan kekuatan baru buat kami semua dalam masa-masa ini. Kami
percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Yesus yang ajaib, yang bangkit dari maut dan membebaskan kami dari setiap dosa kami. Tuhan Yesus, berkati setiap kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami sekalian. Terpujilah bagi nama Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan. Salam jemaat GSJA Cendrawasih yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman itu memberikan semangat kepada kita tetap tegar sekalipun harus menghadapi kesukaran. Dan saya percaya kepada jemaat Cendrawasih yang mendengarkan khotbah tadi pasti diberkati. Dan mari kita bersama-sama turut dan tunduk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus tinggal di rumah, jangan keluar jika tidak sangat-sangat diperlukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan telah menyertai di dalam kebaktian saat ini. Kami umat-Mu, Gereja Cendrawasih, dalam perlindungan Tuhan, Engkau membungkus kami dengan kuasa darah dan Roh-Mu. Selama kami harus tinggal di rumah agar supaya tidak terkontaminasi dengan COVID-19, dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Kami akhiri kebaktian ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita kedangkan tangan, kita terima berkat bersama-sama. Terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Kita orang percaya katakan amin.